siang, perkenalkan nama saya Rani dari kelompok 2 beserta rekan-rekan saya Cindy, Isna, Adinda, Setiananda, Acing, Adelia, Lydia, dan Srindrawati akan membahas tentang ancaman integrasi nasional yang diakibatkan oleh ancaman militer. Di sini kami akan membahas apa itu ancaman militer, apa saja contoh dan yang pernah terjadi di Indonesia, serta kritik dan saran dari kami. Berikut penjelasannya. Integrasi nasional merupakan proses penyatuan bagian yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh. Integrasi nasional muncul karena rasa persatuan. Adanya integrasi nasional mampu menyatukan warga Indonesia yang berbeda suku, budaya, dan agama sehingga menjadi satu kesatuan. Tetapi integrasi nasional juga tidak bisa diwujudkan dengan mudah. Ada berbagai faktor yang mengancam terwujudnya integrasi nasional. Salah satunya adanya ancaman militer. Ancaman militer adalah penggunaan kekuatan yang mengancam kedaulatan nasional, keutuhan wilayah nasional, dan keamanan nasional secara keseluruhan. Ada dua bentuk macam militer, salah satunya yang akan dibahas yaitu dari dalam negeri. Berikut akan dijelaskan oleh rekan saya akibat dan fakta yang pernah terjadi di Indonesia tentang ancaman militer dalam negeri. Contohnya seperti koruptor yang memakan uang rakyat hingga miliaran hanya ditahan selama 3 tahun, sedangkan orang yang mengambil ayam saja dapat ditahan hingga belasan tahun. Selanjutnya yaitu mengaitkan dengan fakta yang ada di Indonesia. Yang pertama, munculnya gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Contohnya pada Gerakan Aceh Merdeka dan Organisasi Papua Merdeka. Kedua, terjadinya disintegrasi bangsa karena sentimen adat dan budaya yang timbul di daerah tertentu. Yang ketiga, keresahan sosial akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, pemberontakan yang terjadi karena sentimen kesukuan dan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Yang kelima, timbulnya perang saudara karena konflik antar suku, etnis, agama, atau golongan tertentu. Contohnya seperti konflik antar suku Dayak dan suku Madura di Sampit. Selanjutnya yaitu upaya penggantian ideologi Pancasila di Indonesia dengan ideologi yang tidak sesuai dengan budaya dan masyarakat Indonesia, yaitu contohnya pemberontakan gerakan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Selanjutnya, pemberontakan atau penggulingan pemerintahan yang sah atau disebut dengan gerakan makar. Contohnya, pada tahun 2016 terjadi gerakan massa aksi bela Islam 212 dan dilanjutkan dengan aksi bela Islam 313 pada tahun 2017 yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Jokowi dengan massa yang mengepung dan memberontak pada gedung MPR dan DPR. Dari apa yang disampaikan di atas, kita dapat memetik kesimpulan bahwa integrasi nasional merupakan proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang ada di Indonesia yang beraneka ragam, sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun terdapat berbagai faktor yang mengancam terwujudnya integrasi nasional, seperti ancaman militer, yang mana ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir, sehingga dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kekuatan serta keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dan hal sederhana yang perlu kita lakukan untuk mengatasi ancaman tersebut adalah salah satunya dengan penguatan ideologi Pancasila, di mana Pancasila sebagai ideologi falsafah hidup negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pengikat keberagaman suku, ras, budaya, bangsa, golongan, serta adat yang ada di Indonesia, sehingga meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang dibahas oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila kita salah kata. Atas perhatian dari teman-teman, kami ucapkan terima kasih.